Shalom, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari Minggu ini, pada minggu keempat bulan April tahun 2022. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya berharap Bapak Ibu semua, saudara sekalian, berada dalam kasih dan anugerah Tuhan yang telah menang atas segala masalah kita. Mari sebelum kita mulai sharing firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa, kita mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah lewat online, dan kami mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau yang memberkati kami melimpah di sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini hingga akhir bulan April ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman ini ke dalam tangan-Mu, Engkau urapi setiap daripada kami, baik kami hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang berada dimanapun berada Tuhan, di rumah sakit maupun dimanapun juga Tuhan. Kami percaya Engkau urapi kami, ada Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat, roh pengertian, dan materaikan setiap firman yang kami terima menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kuduskan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, di minggu yang keempat ini kita sudah lihat bahwa kondisi kita, bangsa kita Indonesia sudah semakin baik, dan di mana-mana jalanan sudah mulai macet kembali, mal-mal sudah mulai banyak konsumen, sudah mulai banyak, dan terutama gereja juga pada saat perayaan Paskah minggu yang lalu, saya melihat bahwa hampir di tiap jam ibadah itu sudah dipenuhi kembali oleh jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu walaupun kali ini juga masih beribadah secara online, tapi Bapak Ibu pasti akan diberkati dan lewat firman, lewat ibadah-ibadah yang disampaikan oleh GKI Kana. Nah, saya ingin sharing sedikit terkait dengan firman yang ingin saya sampaikan dengan tema kelemahan menjadi berkat. Kenapa kelemahan menjadi berkat? Kita tahu 2 tahun terakhir ini pada saat pandemik berlangsung, kita semua berada dalam situasi yang sangat lemah. Kadang-kadang kita tidak bisa beribadah, kita hanya beribadah di awal-awal, malah kita tidak bisa beribadah online. Gereja juga tutup, belum tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita juga merasakan bisnis kita tidak berjalan dengan baik, dan banyak hal, mulai dari karyawan, ibu rumah tangga, profesional, dokter, bahkan pendeta juga mengalami banyak kelemahan-kelemahan sepanjang 2 tahun terakhir ini. Tapi saya percaya bahwa apapun itu, Tuhan sudah memberikan kita kehidupan hingga hari ini. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin share satu infografik yang saya sudah buatkan ya. Infografik itu mengenai satu hal yang kadang-kadang kita tidak sadari terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bahwa kita tuh setiap hari mulai bangun tidur ya sampai dengan kita tidur kembali malam harinya, itu kita membuat keputusan 35.000 keputusan yang kita putuskan, yang kita ambil. Mulai bangun tidur itu kita mau saat teduh dulu atau langsung beraktivitas. Itu satu, yang pertama, awal ya. Kalau kita mengambil keputusan untuk melakukan saat teduhnya apa yang kita mau doakan? Ya, otomatis kegiatan kita sepanjang hari yang baru kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tuntun kita untuk melakukan dan berada dalam relnya Tuhan. Ya, tidak mencong ke kanan, mencong ke kiri.
tapi dalam relnya Tuhan. Nah, sampai dengan kita mau sarapan apa? Sereal, kopi, teh, dan seterusnya, roti, dan seterusnya. Kemudian kita beraktivitas ke kantor, kita berjualan, kita melakukan aktivitas kita masing-masing, dan kita mulai dengan keputusan yang sudah banyak itu. Sampai makan siang, sampai kita kembali ke sore, ya, bahkan juga pada malam hari kita berkumpul, kita mau membaca firman kembali, melakukan saat teduh kembali, itu totalnya 35.000 keputusan, Bapak Ibu. 35.000 hal yang harus kita putuskan. Ya, ini berdasarkan survei. Kemudian, yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa emosi itu menentukan tindakan atau keputusan yang kita ambil. Ya, 80% emosi menentukan tindakan atau keputusan yang kita ambil. Jadi kalau keputusan emosi kita waktu itu emosi yang negatif, otomatis kita bisa mengambil keputusan atau tindakan yang negatif. Ya, itu hal yang kedua. Ada di slide, Bapak Ibu bisa, Saudara bisa lihat di slide. Yang ketiga, emosi, 60% emosi menentukan kebahagiaan. 60% emosi menentukan kebahagiaan. Jadi ternyata lebih kecil prosentasenya dibanding pada saat emosi itu menentukan tindakan keputusan. Tetapi satu hal, dan saya berharap kita semua berada di dalam kondisi yang ini, bahwa 90% orang yang berpendidikan tinggi itu mengendalikan emosi negatifnya. Saya ulangi, 90% orang yang berpendidikan tinggi itu mengendalikan emosi negatifnya. Atau dalam istilah kerennya, emotional quotient, EQ singkatannya. Nah, ini hanya sebagai pembuka, Bapak Ibu. Kenapa sebagai pembuka bahwa kita harus mengetahui diri kita, ya. Dan pagi ini mari kita belajar dari 3 wanita, bahkan 4 wanita yang menurut penilaian saya pada saat saya membaca Alkitab, itu mereka berada dalam kelemahan-kelemahan. Tetapi keputusan-keputusan yang dia ambil ini patut kita pelajari, Bapak Ibu. Mari kita belajar. Yang pertama, kita bisa baca dari Kejadian 29 ayat 16 sampai dengan 30. Di Kejadian 29 ayat 16 sampai dengan 30, saya baca untuk Anda, ya, mungkin dari ayat 16 sampai dengan 18, selebihnya 18 sampai 30, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, ya, membuka Alkitab Saudara, di samping saya juga ada Alkitab. Saya bacakan untuk Saudara. Bahwa di ayat 16, ya, Kejadian 29 ayat 16, itu Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya. Ayat 18, Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sampai sini 3 ayat ini yang pendahuluan. Di sini kita lihat bahwa ada 2 anak Laban, yang satu yang tua namanya Lea, yang kedua adalah Rahel. Yang tua dikatakan di ayat 17, Lea itu tidak berseri matanya, sayu gitu ya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya, artinya sifatnya, internalnya, behaviornya itu baik. Dan cantik parasnya. Jadi kalau penampilannya itu menarik gitu ya. Dan tidak mengherankan Yakub itu memilih Rahel, ya, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun
lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian membaca di ayat 19, 20 sampai dengan 30, di situ terjadi bahwa akhirnya Laban itu seakan-akan menipu Yakub dengan pada saat Laban sudah mengundang famili, teman-teman untuk melakukan satu pesta perkawinan antara Yakub dan Lea. Dalam tanda petik pada saat itu adalah dengan Rahel, ya. Tetapi pada malam harinya ternyata yang diberikan adalah Lea, kakaknya. Dan mungkin karena semuanya udah capek dan lain-lain, ternyata tidak ketahuan. Ketahuannya paginya waktu Yakub bangun dan melihat ternyata itu bukan Rahel, tetapi Lea. Nah, saya ingin fokuskan kepada pembahasan di ayat ini bahwa ternyata Lea karena dibandingkan otomatis, ya kita tahulah semuanya bahwa kalau orang dibandingkan yang satu cantik, yang satu tidak cantik, pasti yang tidak cantik itu ada merasa minder, ada perasaan kecewa, ada perasaan macam-macam, sehingga dia juga mungkin iri dengan adiknya dan lain-lain. Ya, ini bisa terjadi kepada siapapun juga. Nah, tetapi kita harus belajar satu hal dari Lea, bahwa Lea itu tidak menjadi pahit, tidak menjadi pahit. Kita bisa buktikan, ya, di dalam ayat di Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan 35. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ayat 32, Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat 33, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat 34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita lihat di ayat 31, 32, 33, 34, Lea ini mengemukakan kekecewaan, seakan-akan menyampaikan kekecewaannya kepada Tuhan. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian memperhatikan di ayat-ayat yang 31 di situ pada saat dia berseru kepada Tuhan, ayat 32, 33, dan 34, karena dia melahirkan 3 anak laki-laki, ya, kita bisa lihat bahwa semua itu mengarah kepada Lea. Dia masih berharap bahwa suaminya itu berubah. Ya, kalau kita lihat di ayat-ayat ini, ya. Dan pada saat itu kita tahu bahwa anak laki-laki itu merupakan sangat-sangat dinantikan. Artinya mendapatkan anak laki-laki itu akan meneruskan satu garis keturunan, satu generasi keturunan, ya. Makanya seharusnya dibanggakan, begitu, ya. Nah, ini kita bisa lihat di ayat 32, 33, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Mengandung, kemudian sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anaknya laki-laki. Bapak Ibu, ini ada satu paradoks nih, sesuatu ada guyonan juga nih, bahwa Yakub itu tidak mencintai Rahel, tidak mencintai Lea, tapi anaknya bisa 3 loh.
Anaknya bisa 3. Itu tidak dicintai. Kalau dicintai bisa lebih kayaknya. Ya, tapi ini satu guyonan yang terjadi di masa-masa sekarang ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini Rahel tidak menjadi pahit karena dia betul-betul merasakan bahwa ya ini yang dia harus ucapkan kepada Tuhan, karena Tuhan telah melihat bahwa Lea tidak dicintai. Itu yang pertama, bahwa Lea tidak menjadi pahit dengan kondisi bahwa dia tidak dicintai oleh Yakub, karena Yakub lebih mencintai kepada Rahel. Tetapi Lea punya satu senjata, satu strategi yang baik, yang bagus, ya. Apa strateginya? Strateginya di dalam poin yang kedua yang saya sampaikan, bahwa di dalam kelemahannya Lea itu melakukan, dia punya cara berperang dengan tepat. Di ayat 35, ya, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ini adalah doa, salah satu cara berperang dengan tepat. Karena dia mengucap syukur kepada Tuhan atas kelemahan-kelemahan yang di ayat sebelumnya disampaikan. Kelemahannya itu dia doa, tapi doanya itu berharap kepada supaya Yakub berubah, ditujukan supaya Yakub berubah. Tetapi begitu dia mengucapkan syukur di ayat 35 ini, situasinya berubah. Ya. Ini kita belajar dari satu wanita yang punya kelemahan. Ya, karena dibandingkan. Apa sih hubungannya dengan Paskah, dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya? Nanti di belakang saya sampaikan. Wanita yang kedua ya adalah Ruth dan Naomi. Kita tahu cerita Ruth dan Naomi. Naomi itu berangkat ke Moab ya bersama suami dan 2 anak laki-lakinya. Ternyata pada saat sudah tinggal sekian tahun di Moab dan anak laki-lakinya sudah mendapatkan istri, ternyata suaminya meninggal, anaknya 2 meninggal. Tinggal Naomi dan menantunya, 2 menantunya. Yang pertama itu Orpa dan yang kedua adalah Ruth. Ya. Nah, ini juga Ruth dan Naomi mengalami kelemahan. Dia mengalami orang-orang tercintanya yang hilang. Dia mengalami kematian, ya, karena suaminya, 2 anak laki-lakinya itu juga meninggal. Jadi mereka, Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, ya. Tapi ini yang kita harus pelajari dari Ruth. Kenapa hanya Ruth? Kenapa Orpa akhirnya juga pada saat Naomi meminta kepada 2 menantunya ini, Orpa dan Ruth, untuk kembali ke keluarganya. Si Naominya bisa kembali ke Bethlehem sendiri. Tetapi Orpa memang mengikuti, tetapi bagi Ruth tidak demikian. Dia mengambil satu sikap. Ya, di sini di dalam slide saya sebutkan bahwa Ruth itu di dalam kelemahannya dia mengambil sikap yang taat dan setia pada Naomi. Taat dan setia kepada Naomi. Ya, kita bisa baca di dalam Ruth pasal 1 ayat 22, di situ disebutkan, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi, di dalam ayat ini kita lihat
lihat sekali bahwa Ruth itu sangat taat kepada Naomi. Walaupun mereka berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda semuanya. Kita tahu ceritanya ya di ayat-ayat berikutnya. Nah, tetapi kenapa sih Ruth itu, coba kalau dia ikut kembali seperti Orpa, hal-hal berikutnya tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Tuhan sudah mengatur. Kita percaya bahwa ini adalah rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, termasuk juga di dalam kehidupan Ruth dan Naomi. Ya, jadi dia taat dan setia pada Naomi. Yang kedua, Ruth dan terutama Ruth ini, karena Naomi juga tidak menceritakan kepada Ruth ya bahwa dia punya mungkin masih punya famili, mungkin masih punya itu, tetapi sikap yang kedua di dalam kelemahan ini yang kita harus contoh kepada Ruth, yaitu rajin. Di dalam Ruth pasal 2 ayat 7, firman Tuhan mengatakan begini, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi kita lihat di sini bahwa Ruth tidak melihat latar belakangnya lagi, dia mau bergaul dengan orang-orang yang ada di perkebunan atau pertanian atau di sawah di tempat punyanya Boas. Dia hanya datang, dia minta izin kepada penyabit-penyabit yang ada di sawah itu untuk dia ikut mengumpulkan jelai-jelai yang ada. Ya, dia tidak tahu Boas itu siapa. Dengan apa yang diperbuat oleh Ruth pada saat dia bekerja di lahan atau di tanah milik Boas, akhirnya semua berita itu sampai ke telinga Boas. Dan akhirnya Boas memanggil Ruth untuk menyampaikan apa yang harus dia lakukan. Dan tidak perlu ke persawahan milik orang lain atau ke pertanian milik orang lain. Dan sudah terbukti bahwa Ruth itu adalah orang yang rajin, walaupun berbeda suku, berbeda bangsa. Dua hal itu yang dilakukan oleh Ruth dalam masa kelemahannya dia. Dan dia bekerja menunjukkan sikap tidak memilih, dia tetap taat kepada mertuanya, ibu mertuanya, dan akhirnya dia bisa menjadi istri dari Boas. Ini adalah orang kedua yang kita pelajari, yang kita perlu contoh bahwa di dalam kelemahan-kelemahan itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang ketiga, orang terakhir, personal yang terakhir adalah Maria. Ya, Maria itu adalah istri dari Yusuf. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana Maria menjadi ibu Yesus. Ya, pada awalnya Maria juga mengalami satu hal yang boleh dikatakan dia takut, dia malu. Kenapa? Karena dia belum punya suami, tetapi bisa hamil, bisa mengandung. Walaupun itu adalah perbuatan dari Roh Kudus yang memberikan dia kandungan, ya. Tetapi sikap di dalam hati, di dalam pikirannya Maria, dia merasa takut, dia merasa malu karena di zaman itu kalau orang hamil dan belum bersuami dianggapnya sebagai perbuatan zina dan dia bisa dibully oleh semua orang pada zaman itu. Tetapi dia ada kekuatan yang diberikan oleh malaikat Tuhan, ya. Kita bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 30, di situ disebutkan, ya, firman Tuhan mengatakan
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi di dalam Lukas 1:30 ini menunjukkan betul bahwa malaikat Tuhan pun mengetahui isi hati dan pikiran Maria yang merasa dia takut. Maria dalam keadaan lemah waktu itu. Dia masih perawan, tetapi oleh malaikat Tuhan dinyatakan bahwa dia mendapatkan kandungan, ya, dia punya kandungan, dia hamil, padahal belum bersuami. Nah, firman ini di ayat 30 ini jelas menyatakan bahwa Maria takut. Oleh karena itu, malaikat Tuhan datang dan menyampaikan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beralih kasih karunia di hadapan Allah." Bukankah kita juga yang setiap hari disampaikan jangan takut, jangan takut, jangan takut sepanjang tahun, karena kita beroleh kasih karunia Allah. Amin. Yang kedua, bagi Maria adalah dia bisa menyimpan rahasia ilahi. Dari pertunangannya dengan Yusuf sampai dia melahirkan Yesus, dia menyimpan semuanya. Dia tidak cerita ke sana, nggak ngerumpi, nggak ngegosip di WA grup, nggak memposting apapun juga di Instagramnya, tidak memposting apapun juga di Facebooknya. Tetapi dia menyimpan rahasia ilahi ini sampai itu dinyatakan terjadi oleh Tuhan. Luar biasa, bukan? Kita ini kadang-kadang merasakan bahwa kalau kita sudah berada di titik nol ini kan seperti Maria ini berada di titik paling bawah. Kalau orang-orang tahu semuanya bisa parah akibatnya. Tetapi dia simpan di dalam hatinya. Karena dia merasa dia adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita aja kadang-kadang bolak-balik menyampaikan, kita berkeluh kesah itu di media sosial. Kadang-kadang saya juga begitu. Ada hal-hal yang tidak merasa tidak enak di dalam hati, pikiran, atau melihat satu peristiwa, satu kejadian gitu ya. Saya sampaikan walaupun dengan nada-nada bercanda, agar tidak menyinggung, tidak ini. Nah, tetapi kita perlu contoh dari Maria ini, bahwa dia menyimpan rahasia ilahi ini. Dia mengandung Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang Maria lakukan? Dia menunggu janji Tuhan itu dinyatakan. Lumayan loh, dia harus mengandung itu kurang lebih 9 bulan. Selama 9 bulan dia harus mengandung. Nah, tidak diceritakan di Alkitab bahwa Yusuf dan Maria ini mengadakan satu pesta perkawinan dan lain-lain ya. Tidak. Tetapi di dalam Lukas 1 ayat 38, firman Tuhan sampaikan bahwa kata Maria, dia menunggu janji Tuhan dinyatakan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, kita harus seperti Maria menunggu janji Tuhan dinyatakan. Dan kita percaya setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Terjadi di kehidupan Maria maupun di kehidupan saya, di kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, kadang-kadang kita ini yang tidak tahan, kita tidak sabar, menunggu, sudah bertahun-tahun jawaban doanya belum datang, belum dinyatakan, belum dikabulkan, belum terjadi penggenapan dari janji Tuhan. Kapan waktunya?
pada saat kita berserah, pada saat kita sudah betul-betul pasrah kepada Tuhan, dan Tuhan melihat hati kita, sehingga Tuhan melihat semua kelemahan-kelemahan kita, dan Tuhan bertindak atas kelemahan-kelemahan kita itu. Kira-kira ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi dari 3 wanita ini, semuanya punya korelasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah disalibkan pada hari Jumat Agung kemarin, dan telah bangkit pada hari Minggu kemarin, 3 hari setelah disalibkan. Ya, 3 orang ini, kalau kejadiannya tidak ada Lea yang tidak menjadi pahit, tidak ada Ruth yang ikut kepada Naomi untuk pulang kepada Bethlehem, kalau tidak ada Maria menolak untuk menerima itu dan tidak menyatakan, tidak mau menunggu janji Tuhan dinyatakan, maka tidak mungkin terjadi penggenapan. Tidak mungkin Yesus hadir di dunia ini. Pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa lewat 3 wanita ini. Dan terbukti bahwa lewat 3 wanita ini muncul satu penerus yang dahsyat, yang luar biasa. Di dalam silsilah, di dalam Alkitab kita bisa pelajari dari Lea dengan Yakub, kemudian dari Ruth dengan Boas. Ujungnya adalah kepada Yusuf dan Maria yang melahirkan Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Semoga ini di dalam kelemahan-kelemahan kita tetap menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi sekeliling kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi bangsa-bangsa kemanapun kita diutus. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di hari Minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, izinkan saya berdoa untuk Gembala Pak Trisno dan keluarganya. Kami serahkan Tuhan ke dalam perlindungan tangan-Mu. Engkau yang memberkati keluarga Pak Trisno, Engkau memberkati istri dan anak-anaknya dengan luar biasa. Engkau memberkati dengan hikmat, dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati anak-anaknya menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, bagi gerejamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan-kelemahan spiritual Tuhan. Kami percaya dengan kelemahan-kelemahan itu bisa menjadi berkat seperti yang kami terima lewat firman-Mu pagi ini, lewat sharing pagi ini, seperti Lea, seperti Ruth, seperti Maria Tuhan, yang mau tetap menjaga setiap janji-Mu sampai itu dinyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu, kami percaya kami memasuki bulan yang baru dengan sukacita damai sejahtera-Mu, dengan pemenuhan-pemenuhan yang daripada-Mu, karena Engkau Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.